Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada semua peserta diklat online pada siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum kami memberi materi, marilah kita selalu mengedepankan protokol kesehatan, karena sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita harus selalu menjaga kesehatan, yaitu selalu pakai masker, pakai hand sanitizer, juga cuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak atau physical distancing. Jadi itu monggo harus selalu kita perhatikan, jangan berdempet-dempetan, jaga jarak satu dengan yang lain 1 meter kira-kira. Di sini saya Joko Dalmadjo diberi tugas untuk memberi materi tentang moralitas dan etika Yayasan Surya Nuswantara. Tetapi sebelumnya kami perkenalkan, saya di Yayasan Surya Nuswantara ini diberi tugas di Dewan, salah satu anggota Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan, juga sekaligus saya juga diberi tugas di anggota koordinator nasional di Yayasan Surya Nuswantara. Di dalam kesempatan ini, terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk memberi materi tentang moralitas dan etika Yayasan Surya Nuswantara. Etika dan Yayasan Surya Nuswantara ini adalah sangat penting sekali, karena sebagai pondasi di dalam membangun militansi dan nilai-nilai kebangsaan untuk menjalankan program-program yayasan ke depan. Karena dengan pondasi militansi di sini, saya yakin panjenengan akan kuat dan teguh di dalam menjalankan perjuangan bersama Yayasan Surya Nuswantara demi kepentingan masyarakat keseluruhan secara nasional se-Nuswantara. Bangunan militansi dan juga moralitas etika ini adalah harus tertanam di hati sanubari semua anggota Dewan, karena dengan tertanamnya jiwa-jiwa moralitas, etika, dan militansi ini, saya yakin sebagai proteksi di dalam menjaga perilaku dan juga menjaga kehormatan yayasan ke depan. Karena etika dan moral ini adalah sangat penting sekali di dalam menjaga marwah kehormatan Yayasan Surya Nuswantara. Yayasan Surya Nuswantara, Pak Tuntas membuat buku atau pedoman, yaitu Pancasunak. Pancasunak itu adalah Pancasilais, sosial, nasionalis, dan agamis. Itu dijabarkan di dalam Pancadharma, terus Pancadharma ini juga jadi moralitas dan etika Yayasan Surya Nuswantara ini sebagai pedoman dan juga sebagai pondasi yang harus tertanam di semua anggota Dewan. Karena dengan ini saya yakin akan memiliki daya juang dan kepedulian terhadap nasib bangsa ke depan. Yayasan Surya Nuswantara itu punya pedoman, yaitu Pancasunak, yang diwujudkan di dalam Pancadharma. Pancadharma di dalam untuk membangun moralitas dan etika. Moralitas etika Dewan ini harus tertanam di Dewan dan Bocah Angon, karena masyarakat yang ada di Yayasan Surya Nuswantara yaitu ada 2, yaitu Dewan Yayasan Surya Nuswantara dan Bocah Angon Bangun Kalangan. Ini di dalam tahapan untuk bagaimana mewujudkan visi dan misi Yayasan Surya Nuswantara di dalam nanti berusaha untuk melaksanakan program sosial dan ekonomi untuk menuju kemakmuran masyarakat, menuju Nuswantara emas. Pancasunak, Pancadharma ini juga harus dipahami dan betul-betul dipahami oleh semua anggota Dewan, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada nusa, bangsa, negara, dan kesatuan Republik Indonesia, setia dan taat kepada pemilik tunggal Yayasan Surya Nuswantara, yaitu Bapak Tuntas Subagyo, memahami dan menjunjung tinggi
latar belakang visi misi Yayasan Surya Nuswantara. Ini penting sekali karena Yayasan Surya Nuswantara itu memang mempunyai visi misi dan punya latar belakang. Latar belakangnya adalah kejayaan Nuswantara zaman dahulu, zaman Mojopahit yang dikomandoi oleh Patih Gajah Mada yang bisa menyatukan Nuswantara. 5 yaitu melaksanakan dan mentaati peraturan dan ADART Yayasan Surya Nuswantara. Alur moralitas Yayasan Surya Nuswantara yaitu moralitas, etika, agama, itu mengedepankan adab-adab ketimuran, karena adab-adab ketimuran ini adalah warisan leluhur kita. Nah, warisan leluhur kita yang mengajarkan tentang budi pekerti, tentang perilaku yang menjadi acuan di dalam melaksanakan program bersama masyarakat, yaitu Tikus Widi dan Bocah Angon untuk menuju cita-citanya. Implementasi budi pekerti luhur di Yayasan Surya Nuswantara secara intern yaitu jujur bertanggung jawab. Seorang insan dari anggota dewan Tikus Widi Hanoto Baris itu harus memiliki jiwa yang jujur dan bertanggung jawab. Artinya kita harus prasojo apa adanya, tetapi kita juga bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu melaksanakan tugas itu juga betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan penuh tanggung jawab, bukan tidak selesai atau di tengah jalan ditinggal, tapi harus betul-betul diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Loyalitas tinggi terhadap pimpinan. Loyalitas tinggi terhadap pimpinan ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena bentuk penghormatan kepada pimpinan ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan dari semua dewan. Karena dengan kita loyal, otomatis jalur komando, satu komando itu akan terlaksana dengan baik. Peka terhadap lingkungan sosial. Peka terhadap lingkungan sosial, kita sebagai anggota dewan, sebagai Tikus Widi Hanoto Baris harus mempunyai kepekaan terhadap lingkungan kita, terhadap sosial kita. Artinya dengan kepekaan itu kita akan memiliki rasa empati, rasa peduli kepada masyarakat, tanpa pilih kasih, tanpa mengedepankan kelompok atau golongan, tetapi semua ini adalah saudara kita. Saudara kita harus menjadi perhatian kita semua. Menjunjung tinggi asas keadilan. Nah, menjunjung tinggi asas keadilan ini sangat penting sekali, yaitu di dalam menilai atau memahami sebuah permasalahan yang ada di masyarakat atau kondisi yang ada di masyarakat, itu kita harus objektif. Harus objektif. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh senang dan tidak senang, tetapi harus dinilai secara objektif, artinya tidak memihak kepada siapapun, tetapi memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik, kita harapannya sebagai anggota Dewan Yayasan Surya Nuswantara, sebagai Tikus Widi Hanoto Baris ini memang harus bisa sebagai contoh yang ada di masyarakat. Artinya kita harus berperilaku yang baik. Kalau kita tidak mengedepankan itu, bagaimana kita bisa menjadi panutan di masyarakat? Karena harapan apa? Harapan dari pimpinan kita, dari pemilik Yayasan Surya Nuswantara, Bapak Tuntasi Bagyo, anggota dewan ini ke depan harus sebagai leader atau pemimpin di negeri kita ini, di bangsa ini. Ini harapannya seperti itu. Oleh karena itu, kita harus betul-betul di dalam menjalankan kegiatan apapun yang ada di masyarakat, kita harus betul-betul mengedepankan tentang perilaku, adab-adab ketimuran, adab-adab yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ramah. Ramah, kita harus ramah, harus supel, harus senang berkomunikasi, berkoordinasi satu dengan yang lain. Karena dengan ramah ini otomatis kita akan secara fisik kita itu akan menunjukkan bahwa mudah diterima oleh saudara kita yang lain. Karena dengan
penampilan murah senyum dan sebagainya, suka berkomunikasi, ini akan terjadi ikatan batin atau ikatan hati satu dengan yang lain, sehingga persaudaraan itu akan semakin erat. Toleransi yang tinggi terhadap sesama. Nah, toleransi ini juga sangat penting, karena apalagi di lembaga kita ini betul-betul diharapkan diutamakan toleransi ini. Karena apa? Dengan toleransi kita akan mengedepankan tenggang rasa, saling memahami satu dengan yang lain, sehingga rasa persaudaraan dan juga kepedulian terhadap masyarakat juga akan semakin tinggi. Sopan santun di dalam bertindak. Sopan santun ini juga sangat penting sekali, karena dengan sopan santun, andap asor kalau orang Jawa, itu otomatis kita akan lebih menghargai sesama manusia. Jadi hindari jiwa serakah dan angkara murka. Nah, ini benteng hati kita. Benteng hati kita ini harus dibentengi dengan itu dulu, karena proteksi yang paling utama itu adalah di hati kita. Saya pernah mendapatkan petuah dari leluhur, yaitu kerenteking niat ono sakwijining ati. Mohon maaf ini bahasa Jawa, tapi memang ini maknanya luar biasa. Jadi sebuah tindakan itu berawal dari hati nurani yang terdalam sebenarnya. Nah, itu bagaimana kita memproteksi di situ. Bagaimana kita bisa menjaga, menghindari jiwa-jiwa yang tidak baik, jiwa-jiwa serakah, dan itu harus kita hindari. Karena dengan itu saya yakin akan membawa sesuatu yang tidak baik ke depannya. Jauhkan sifat sombong dan angkuh. Nah, ini juga bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan sesama. Bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana proteksi di dalam diri kita itu sudah kita bentengi. Jangan sampai kita jadi orang yang angkuh dan sombong. Karena dengan angkuh dan sombong, otomatis saya yakin kita juga akan kesulitan untuk mendapatkan teman, mendapatkan saudara, karena dengan itu kita justru akan lebih mempersulit diri sendiri. Fokus terhadap amanah dan cita-cita. Nah, fokus terhadap amanah dan cita-cita. Ini monggo, kita punya cita-cita yang luhur, ingin mewujudkan Nuswantara emas. Nah, kita harus kekeh, harus teguh hati, teguh pendirian. Bagaimana cita-cita ini terus kita perjuangkan hingga nanti betul-betul bisa teraih. Jangan sampai putus di tengah jalan. Namanya pejuang itu harus betul-betul sampai apa yang kita cita-citakan. Secara ekstern, yaitu kita harus bijaksana di dalam mengambil sebuah sikap, tindakan, keputusan. Jangan pilih kasih, tetapi harus objektif, harus bijaksana. Ini penting sekali, karena dengan bijaksana saya yakin akan diterima semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Ini, jadi asas keadilan akan melekat di situ. Loyal terhadap pimpinan tadi sudah saya jelaskan. Kita memang wajib mengedepankan loyal kepada pimpinan kita, karena pimpinan kita memang harus kita hormati. Itu adalah bentuk penghargaan. Namanya ditunjuk jadi pimpinan, berarti memang oleh pimpinan dianggap memang sudah mampu. Jadi kita harus menghormati sebuah kedudukan. Jajaran dewan desa menghormati dewan kecamatan, dan juga ke atas sampai dewan pembina. Ini juga secara hierarki kita harus saling menghormati. Satu komando di dalam menjalankan perintah. Satu komando di dalam menjalankan perintah ini penting sekali di dalam menjalankan program. Karena apa? Di dalam menjalankan sebuah instruksi, sebuah tugas, itu saya yakin bahwa pimpinan mengambil keputusan itu sudah dipikirkan masak-masak, sudah dipikirkan untung dan rugi. Jadi sudah keputusan yang matang, kita tinggal menjalankan, bukan dibahas kembali. Kalau dibahas kembali berarti kita kurang percaya dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan kita. Nah, ini tidak boleh. Monggo, satu komando ini betul-betul kita pegang
teguh di dalam diri kita, sehingga di dalam menjalankan program ini akan lebih lancar. Karena apa? Tugas atau program itu terlaksana lebih cepat akan lebih baik. Tetapi kalau program ini keputusannya masih dibahas, ya otomatis justru akan memperlambat di dalam pencapaian program. Nah, ini monggo ini betul-betul kita tanamkan di hati kita. Menghargai jenjang ini juga penting sekali ya. Jadi di antara jajaran dewan ini kita juga harus saling menghargai secara birokrasi, secara kelembagaan. Jajaran dewan kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pembina, itu jajaran di bawahnya juga harus menghormati jajaran di atasnya. Contoh masyarakat. Nah, contoh masyarakat ini secara personal itu kita harus bisa menunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, andap asor, dan juga keputusan-keputusan yang bijaksana. Ini saya yakin kita akan menjadi contoh di masyarakat. Dan masyarakat ini menilai kita bukan tiba-tiba, tetapi butuh kurun waktu yang panjang di dalam penilaian terhadap kita. Dan kita mungkin tidak terasa dinilai, tapi masyarakat nanti yang menilai itu akan lebih objektif mereka. Jadi mari kita berhati-hati di dalam menjalankan tugas atau menjalankan kehidupan sehari-hari, karena masyarakat yang menilai kita. Kita harus sebagai contoh, artinya sebagai contoh ya harus betul-betul mengedepankan apa yang menjadi alur dari adab-adab ketimuran. Saya yakin kalau kita mengedepankan adab-adab ketimuran, mengedepankan rasa malu, rasa tabu, menjunjung tinggi kegotong royongan, dan lain-lain, ini saya kira kita juga bisa sebagai contoh yang baik di masyarakat. Kita menjadi pemimpin yang baik di masyarakat. Menjaga kerukunan umat. Nah, menjaga kerukunan umat ini harus kita kedepankan. Karena apa? Dengan kita menjaga kerukunan umat sama pemeluk agama dan kepercayaan yang dilindungi di negara kita ini, di negara Indonesia ini, yang dengan keberagaman budaya dan juga agama, tetapi kita harus menjadi satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus rukun di situ. Seperti halnya yang dicontohkan, yang diajarkan oleh pimpinan kita, bahwa kita nasionalis, Pancasona. Kita mengedepankan dengan agama dari yang dianut dari masing-masing, bukan menjadi kendala, tetapi menjadi satu kesatuan kita untuk menjadi kuat bahwa kita adalah saudara. Jadi di sini bagaimana kita menjunjung tinggi tentang kerukunan umat ini. Peningkatan sedulur Sinorowedi. Nah, sedulur Sinorowedi ini penting sekali. Karena apa? Dengan sedulur Sinorowedi, saya yakin ikatan rasa persaudaraan ini akan semakin kuat di antara kita. Karena modal utama di dalam menjalankan program, di dalam menjalankan tugas, itu kunci utamanya kita harus rukun dulu. Konteks daripada sedulur Sinorowedi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membangun kerukunan umat, kerukunan sesama dewan, kerukunan sesama Tikuspidi, dan kerukunan kepada masyarakat. Ini toleransi dengan sesama. Nah, toleransi dengan sesama penting sekali. Karena apa? Dengan kita menjunjung tinggi tenggang rasa, toleransi, peduli dengan sesama, ini saya yakin akan mendukung di dalam pelancaran pelaksanaan tugas. Berani dan bertanggung jawab di depan karena benar. Nah, berani dan bertanggung jawab di depan karena benar. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan kita menjalankan sebuah tugas atau instruksi, dengan kita mengedepankan kebenaran dan bertanggung jawab di dalam tugas, saya yakin kita akan terhindar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam menjunjung tinggi etika dan moralitas.
menjaga wibawa pimpinan. Menjaga wibawa pimpinan ini juga sangat penting karena apa? Pimpinan kita adalah panutan kita. Artinya kewibawaannya juga harus kita jaga. Bukan malah kita nilai sesuatu yang tidak baik. Kita salah besar kalau gitu. Bagaimana? Pimpinan kita adalah panutan kita. Harus kita betul-betul kita jaga wibawanya. Karena dengan menjaga wibawa pimpinan, otomatis lembaga atau kita sendiri juga akan terangkat wibawa kita. Tata aturan terutama di Yayasan Surya Nuswantara dan juga di negara ini, kita harus taat dan patuh dan tunduk kepada aturan yang ada. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan aturan-aturan yang ada ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita bagaimana di dalam menjalankan ini tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Modal dasar di dalam pembangunan kemakmuran Yayasan Surya Nuswantara. Jadi di dalam menuju kemakmuran dan yang berkeadilan, keadilan yang berkemakmuran, itu kita memang yang modal utamanya adalah moralitas dan etika. Moralitas dan etika, terus budi pekerti luhur, itu sebagai modal dasar di dalam pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di dalam menjalankan program utama menuju Nuswantara Emas atau tercapainya visi misi daripada Yayasan Surya Nuswantara. Karena Yayasan Surya Nuswantara ini insya Allah sebuah yayasan yang luar biasa, mempunyai cita-cita yang sangat luhur. Yang ingin kita gapai itu bukan hanya kebutuhan kita atau selaku anggota dewan, tetapi apa? Justru yang ingin kita capai adalah sebuah perubahan sejarah bangsa menuju kemakmuran, menuju yang lebih baik. Bahkan pimpinan kita mempunyai cita-cita bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan derajat daripada bangsa kita ini. Harapannya apa? Bisa lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai anggota dewan, sebagai tikus pidi Hanoto Baris, betul-betul harus terbangun jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa militansi, jiwa-jiwa peduli terhadap bangsanya. Bagaimana bangsa ini betul-betul bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Tuntas, yaitu kita harus mampu membangun diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita terdekat, dan saudara kita terjauh. Saudara kita terjauh adalah saudara kita yang generasi ke depan sampai generasi seterusnya itu sudah harus kita pikirkan mulai sekarang. Bagaimana anak turun kita itu ke depan betul-betul bisa menuai kemakmuran. Moralitas dan etika pendukung pola kepemimpinan yayasan. Jadi moralitas dan etika itu adalah sebagai acuan di dalam membangun kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebagai panutan dan contoh perilaku. Seperti juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Itu sebagai pengayom dan pelindung. Dan di sini seorang pemimpin itu menjadi panutan dan juga menjadi contoh di dalam perilakunya, juga harus mampu sebagai pengayom dan pelindung. Nek bahasa Jawanya itu pengayom dan pengayem. Jadi pelindung. Artinya kita juga bisa melindungi tetapi juga memberi harapan kepada masyarakat. Untuk mencapai kelancaran program, yaitu program utama untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Surya Nuswantara, yaitu menuju Nuswantara Emas. Sifat kode etik di Yayasan Surya Nuswantara itu menurut sifatnya, jadi kode etik itu menurut sifatnya itu ada dua, yaitu secara organisasi dan secara personal. Secara organisasi itu meliputi tata kelola organisasi, yaitu masing-masing saling
menghormati. Jadi di antara lembaga itu harus saling menghormati, lembaga satu dengan yang lain. Itu secara organisasi. Manajemen yang baik. Nah, kita harus menerapkan manajemen yang baik di dalam organisasi. Manajemen yang baik, saling menghargai, saling menghormati antara pimpinan dan sebagainya. Ini adalah menjunjung tinggi tentang kewibawaan lembaga atau organisasi. Jadi kepemimpinan, terbangnya militansi, jiwa pejuang sejati. Jadi etika birokrasi, contohnya, misalnya ada satu lembaga, ada undangan atau kegiatan apapun akan mengundang lembaga yang lain, itu yang diundang yo pimpinannya, kepalanya, bukan anak buahnya. Jadi ini harus betul-betul dipahami, bukan masalah senang dan tidak, karena ini lembaga. Lembaga, apapun yang terjadi di lembaga itu adalah tanggung jawab dari ketuanya atau kepalanya. Ini harus dipahami. Ini yang tulung. Jadi misalnya seperti di Yayasan Surya Nusantara, misalnya Kornas mengundang di unsur perbendaraan, berarti yang diundang pembina bendara, bukan bendum. Nanti misalnya bendum diikutkan, itu yang menunjuk dari pembina bendara. Misalnya mengikut sertakan, nah itu monggo, tidak apa-apa. Atau jajaran wilker yang diundang, misalnya wilker, pembina wilker di Kabupaten Sukoharjo, tapi yang diundang mesti wilkernya, bukan. Kalau Dewan Pusat ya atas nama rujukan dari pembina wilker, karena menjadi tanggung jawab pembina wilker. Salah satu contoh seperti itu. Jadi ini tata kelola organisasi, ya. Ini harus kita kedepankan. Dan masing-masing lembaga ini kan yang bertanggung jawab ketuanya atau kepalanya. Ini masing-masing kepala. Terus secara personal, kalau secara personal yaitu sikap, perilaku, tindakan dan kebijakan dari kita sendiri, dari masing-masing individu. Dari masing-masing individu yang menyangkut etika dan moralitas. Monggo kita kedepankan adab-adab ketimuran di sini. Insya Allah kalau kita mengedepankan adab-adab ketimuran, insya Allah itu adalah warisan dari leluhur kita, adab-adab budaya orang timur, budaya rasa tabu, rasa malu, menjunjung tinggi kegotong royongan dan juga toleransi yang tinggi. Itu sangat bagus sekali, harus kita pupuk dan terus kita lestarikan untuk bersama-sama membangun bersama YSN. Nah, selanjutnya yaitu protokol etika Dewan Yayasan Surya Nusantara. Saat organisasi tadi sudah kami singgung, jadi menghormati antar lembaga dan saling menghormati antar pimpinan lembaga. Tadi contohnya seperti tadi, jadi apabila lembaga mengadakan kegiatan, acara apapun, dengan mengundang, ya diundang unsur dari unsur pimpinannya atau kepalanya atau ketuanya. Jadi menghormati struktur dewan secara hierarki itu di Yayasan Surya Nusantara yaitu secara piramid, dari jajaran bawah ke atas ke ketua dewan pembina di dalam konteks satu komando. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jadi sebuah instruksi, misalnya instruksi itu betul-betul harus kita rujukkan kepada satu titik komando, bukan terus diotak-atik sendiri di jajaran di tengah atau di bawah, tetapi harus merujuk pada betul-betul dari satu komando, dari pimpinan puncaknya. Jadi Dewan Desa harus menghormati Dewan Kecamatan ke atas, Dewan Desa Kecamatan menghormati Dewan Kabupaten ke atas, Dewan Desa Kecamatan Kabupaten harus menghormati Dewan Provinsi ke atas, Dewan Kecamatan Kabupaten Provinsi menghormati Dewan Pusat ke atas. Ke atas itu termasuk pembina dan ketua Dewan Pembina. Terus Dewan Pusat itu menghormati Dewan Pembina dan ke atas, Dewan
desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, pembina menghormati ketua dewan pembina. Nah, ini harus kita pahami, harus kita pahami. Jadi jalur satu komando, jalur hierarki, piramid betul-betul harus kita kedepankan di dalam menjalankan tugas. Etika secara personal itu saling menghargai, saling menghormati, berperilaku, mengedepankan adab-adab kesopanan, budi pekerti luhur, menjunjung tinggi adab-adab ketimuran. Ini harus kita kedepankan. Menghindari perilaku penyimpang atau melanggar tata aturan, baik di lembaga maupun di lembaga Yayasan Surya Nuswantara maksud saya, maupun di pemerintah atau masyarakat. Karena kita hidup atau lembaga kita ini juga berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kita harus juga mengikuti tata aturan yang ada di masyarakat dan juga pemerintah di negeri kita ini. Tunduk dan patuh pada aturan. Panji-panji hitam dari timur atau adab-adab orang timur, yaitu menjunjung tinggi rasa malu dan rasa tabu, mengedepankan budi pekerti luhur, adab-adab kesopanan dan etika moral, membangun asas kekeluargaan, kegotong royongan yang tinggi. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Dengan kita membangun budi pekerti luhur, kesopanan, kegotong royongan, kekeluargaan, saya yakin nanti kita di dalam menjalankan program ke depan itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini monggo kita kedepankan. Kita kedepankan. Memang semua itu butuh proses, butuh proses. Karena apa? Menyatukan sebuah harapan yang besar ini semua butuh pembelajaran. Tetapi asal kita sadari dan kita punya niatan yang kuat untuk mencapai hal itu, saya yakin pasti bisa. Ini nilai-nilai kerukunan umat tanpa membedakan suku, ras, agama, kelompok atau golongan. Semua warga negara adalah saudara kita. Ini harus kita kedepankan, karena dengan itu saya yakin ke depan kita di dalam menjalankan program itu akan menjadi lancar. Karena apa? Karena dengan modal dasar inilah insya Allah nanti kita akan guyup, akan saling menyengkuyung satu dengan yang lain untuk mensukseskan program yang ditugaskan kepada kita, yaitu mencapai program utama bisa berjalan dengan lancar. Dan hal ini kita setiap tahun sebenarnya kita juga sudah dilatih dan kita juga menjalankan hal tersebut, yaitu kita ada kegiatan setiap tahun yaitu GSBN, Gelar Seni Budaya Nasional. Dari berbagai daerah kita berkumpul di satu tempat dan menggelar seni budayanya masing-masing di dalam satu wadah. Ini betul-betul kita bisa mewujudkan dan setiap tahun kita bisa melaksanakan. Otomatis kita juga melestarikan budaya dan juga membangun sebuah kerukunan di antara kita. Di samping itu kita juga menjalankan program yaitu setiap tahun DBLA, Doa Bersama Lintas Agama. Doa Bersama Lintas Agama ini selalu kita lakukan setiap tahun. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu kita bisa membangun kerukunan umat. Dengan kerukunan umat inilah insya Allah sebagai senjata kita, sebagai modal dasar kita di dalam nanti menjalankan program sehingga bisa berjalan dengan baik. Mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ini penting sekali. Jadi saling terkait tadi yang kami sampaikan ini saling terkait, karena dengan kita menjaga kerukunan umat, mengedepankan kegotong royongan dan sebagainya, otomatis kita membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bangsa kita akan semakin kuat kalau setiap masyarakat ini betul-betul mengedepankan adab-adab ketimuran ini kita junjung tinggi. Gitu.
tindakan preventif perilaku penyimpang di Yayasan Surya Nuswantara. Nah, ini itu acuannya Pancasona, Pancadharma, dan militansi. Militansi yaitu terus kita mengedepankan panji-panji hitam dari timur atau adab-adab ketimuran di dalam. Kalau itu tertanam di hati kita, otomatis saya yakin bentukan karakter di dalam pencegahan perilaku menyimpang itu akan terhindar, seperti adanya korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan makar dan sebagainya. Ini saya yakin akan terhindar karena kita betul-betul menjunjung tinggi daripada adab-adab ketimuran. Saran dari kami, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.